Luffy menyuruh-nyuruh Momonosuke. Hei Momo, gigit Kaido. Momo menjawab, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tuh kan bener bre, ini tuh Pokemon Battle. Luffy sebagai Pokemon Trainer dan Nagamomo sebagai Gyarados betina. Cia. 面白い。Moshimos, ore wa Golden Tesoro. Yujubo oni ore wa Naru Tohoda. Oke, seperti biasa kita akan mereview chapter 1026. Belum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Belum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yuk. Chapter 1026 kali ini berjudul Crucial Time. Di covernya sendiri, ada Nami dan Leo sedang membuat kaos untuk anak singa yang berada di sebelah ayahnya. Mereka adalah ras dari Ming. Semuanya ada di toko bernama Haute Couture Nami. Haute Couture sendiri adalah tempat desainer terkemuka alias eksklusif. Tempat tersebut adalah desain bajunya para top model. Kalau benar Nami buka toko, harganya pasti bisa buat naik haji 2 kali. Cia. Dan desain kaosnya adalah bunga matahari singa yang dibuat Belmer untuk Nami ketika dia masih kecil. Chapter dimulai di ibu kota bunga. Di sana, orang-orang menikmati festival. Tenguyama Hitetsu bertanya kepada toko, apakah dia bersenang-senang? Dia menjawab, ya, sambil makan permen. Kami melihat sedikit kilas balik saat Tama meninggalkan Wano Kuni dengan speed di perahu menuju Onigashima. Tama memberitahu Tenguyama bahwa dia harus pergi membantu. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan kembali, Speed mengatakan dia akan melindungi Tama. Kembali ke masa sekarang, Tenguyama Hitetsu bertanya-tanya, apakah Tama baik-baik saja ya? Langit di ibu kota bunga tertutup oleh awan, sehingga orang-orang di festival tidak dapat melihat Pulau Onigashima sedang mendekati ibu kota bunga. Kurang ajar banget nih Oda. Mau dibuatnya warga Wano Janti jump scare. Jadi nggak sempat menjauhi ibu kota bunga. Berpindah ke atap Onigashima, kita melihat satuan khusus Mary, kali ini seorang pria dari pasukan Kaido, yang mengamati pertempuran dan melaporkan situasi kepada teman-temannya yang lain. Suaranya diperkuat untuk didengar ke seluruh kastil. Mary berkata, laporan tentang naga misterius. Saat ini, yang berada di atap adalah Tuan Muda Yamato yang telah terluka. Dan di langit ada sesuatu yang luar biasa. 2 naga berhadapan. Kemudian Mary melanjutkan, naga biru itu adalah Kaido sama. Dan bajak laut Luffy Jerami mengendarai naga merah muda. Dikata Dragon Raider apa kali ya? Orang kapten kita cuma sok-sokan aja di depan Kaido. Kemudian Yamato menatap Momonosuke saat dia mengingat beberapa kata yang dikatakan Momonosuke kepadanya ketika dia masih bertubuh kecil. Kalau saja aku bisa berubah menjadi monster seperti dia, itu akan sangat membantu semua orang. Sedangkan Mary terus berbicara, mengatakan bahwa identitas naga merah muda tidak diketahui, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah musuh. Di sini ditampilkan Queen terkejut dengan laporan Mary. Sudah seperti biasa, pasti matanya Queen keluar. Apakah Yamato orang yang menghentikan Kaido-san? Dia bertanya seperti itu. Kembali ke pertemuan antara naga, Kaido membuka mulutnya dan bersiap untuk menembak Borobread. Luffy memberitahu Momonosuke untuk menembak sesuatu dari mulutnya, tapi Momonosuke tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kaido akhirnya menembakkan Borobread miliknya dan Momonosuke nyaris tidak berhasil menghindarinya. Luffy mengatakan sesuatu yang mengejutkan Momonosuke. Di sini belum diperlihatkan Luffy berkata apa. Dan kemudian Luffy melompat ke arah Kaido. Luffy membesarkan lengannya dan menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Elepanto Gantah mengenai kepala Kaido sehingga kepala Kaido jatuh ke tanah. Momonosuke sedikit cemas apa yang Luffy katakan kepadanya. Ternyata dalam perkataan tersebut Luffy menyuruh-nyuruh Momonosuke. Hei Momo, gigit Kaido. Momo menjawab, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tuh kan bener bre, ini tuh Pokemon Battle. Luffy sebagai Pokemon Trainer dan Nagamomo sebagai Gyarados betina. Cia.
Momonosuke mengingat serangan Kaido di Kastil Kuri setelah kematian Oden dan bagaimana Kaido menyerang ibunya. Saat itulah, Momonosuke mengumpulkan cukup keberanian dan memberikan gigitan kuat pada tubuh Kaido. Kaido berteriak kesakitan, "Wah!" Kemudian Momonosuke ingat saat Kaido mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah seorang bangsawan bodoh dan menggigitnya lebih keras. Namun, Kaido berbalik dan terlihat kesal kepadanya. Dan di sini Kaido memarahi Momo. "Apa yang kau lakukan sehingga melakukan ini? Wororororororo." Meskipun Momonosuke menatapnya dengan ketakutan, dia tidak berhenti dan tetap menggigit Kaido. Di sini Momo berkata, "Kamu telah menghancurkan Wano Kuni. Aku harus menghentikanmu bagaimanapun juga. Ayahku telah, ibuku telah." Melihat situasinya, Yamato lari untuk membantu Momonosuke. Tapi, Luffy datang lebih dulu dan meninju wajah Kaido. Kemudian Luffy berkata, "Nice Momo!" Berpindah ke ruang harta karun di lantai 2, langit tertutup awan. Jadi, Inuarashi telah kembali ke bentuk normalnya dan kelelahan. Sang naga itu memanggil awan petir. Bulan telah berhenti bersinar malam ini. "Jika kamu menyerangku satu kali lagi, aku tidak akan bisa berdiri lagi," Jack berkata sambil menghela napasnya. Sedangkan Inuarashi tak berkata apa-apa, seakan sudah mencapai titik batasnya, dan tak sanggup menyimbangi Jack jika tidak dalam wujud sulongnya. Sedangkan Nekomamushi dalam situasi yang sama dengan Inuarashi. Dia hampir tidak memiliki kekuatan. Perospero berbicara kepadanya sambil memegang kapak permen besar. Wah, ini jangan-jangan Perorin termasuk geng kapak di Kung Fu Hustle ya? "Kamu kurang beruntung, Perorin. Keberuntunganku terlalu kuat untukmu, bos kucing." Peh, sombong amat nih jagoan Neon. Ntar diambil permennya nangis. Sedangkan Nekomamushi tidak dapat berkata apa-apa. Carrot dan Wanda melihat bosnya terpojok, namun mereka tak berdaya untuk menolongnya. Seketika suara Luffy terdengar ke dalam kastil. Luffy berteriak, "Momo!" Sehingga membuat semua samurai kaget. Momonosuke sama? Di sini Luffy memuji Momo. "Yang baru saja kamu gigit adalah salah satu dari Yonkou. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang masih kamu takutkan?" Momo menjawab dengan tegas, "Tidak." Sedangkan Yamato melihat kejadian ini seakan tidak percaya. Kemudian Luffy menyuruh Momo terbang dan menghentikan Onigashima. Entah apapun itu caranya. Momo mengiyakan dan segera pergi dari hadapan Kaido. Setelah itu, Luffy mengatakan kalimat perpisahan kepada Momo dengan lantang sehingga terdengar ke seluruh Onigashima. "Momo, serahkan Kaido itu padaku. Aku pasti menang." Kita bisa melihat Zoro dan Sanji sedang tag team melawan King dan Queen dan menyadari bahwa naga pink tersebut adalah Momonosuke. Halaman selanjutnya ditampilkan double page. Di bagian kanannya terlihat Luffy yang sedang menantang Kaido dalam bentuk naga. Muka Kaido sendiri terlihat sangat serius. Di panel tengahnya, kita melihat gambaran kegembiraan para samurai karena kata-kata Luffy dan berita tentang Momonosuke. Kita juga melihat reaksi beberapa karakter seperti Tama, Nami, dan Franky. Kaido berubah menjadi bentuk hibrida dan mengejar Luffy sambil berkata, "Kau pikir ada kemungkinan kau mengalahkanku? Ting, Luffy, ting." Di sini Luffy menjawab, "Selama aku masih hidup, kemungkinannya tidak terbatas." Kaido menyerang dengan kanabonya dan Luffy dengan tinjunya. Keduanya menggunakan Color of the Supreme King Haki, sehingga tercipta gelombang kejut petir hitam yang sangat besar. Tetapi, serangan mereka tidak menyentuh, sama dengan yang terjadi pada Roger dan Shirohige. Dampaknya begitu kuat, sehingga awan mulai terpisah dan langit terbelah menjadi dua. Hanya sebagian orang yang dapat melakukan ini, seperti level para Yonkou. Dan momen ini sudah saya bahas di video spoiler. Mary yang telah mengamati pertarungan dan melaporkan apa yang terjadi pada seluruh kastil telah dijatuhkan oleh haki dari Luffy dan Kaido yang terpancar ke seluruh Onigashima. Setelah ini, langit terbuka dan bulan purnama dapat terlihat dengan jelas lagi. Jack dan Perospero melihat bulan dengan takjub, dan saat yang bersamaan Inuarashi dan Nekomamushi berubah menjadi sulongnya kembali. Di sini Inuarashi berkata, "Apa yang kau katakan?" Sedangkan Koceng Barbar berkata, "Di mana keberuntunganmu sekarang?" Inu dan Neko mengeluarkan teknik yang sama. Oden Itoryu.
Nekomamushi menggunakan Niko ni Bam. Nah lo ya bre. Jurusnya adalah Niko Bam. Sedangkan Inuarashi menggunakan Inuspire. Nekomamushi melempar pukulan kuat ke Perospero, menghancurkan sebagian dari topinya dan mematahkan lengan permennya. Sedangkan Inu menyerang dengan kaki pedangnya, seperti tombak, mematahkan sabuk Jack dan menusuk perutnya. Saat Oden masih hidup, pengikutnya benar-benar diajari teknik berpedang yang luar biasa, sehingga menghasilkan Nenretsu kabar yang kuat dan setia terhadap tuannya. Perospero, anak tertua dari bajak laut Big Mom, telah dikalahkan. Jack the Drog, The All-Star, bajak laut Beast, telah dikalahkan. Sebuah pintu kecil terbuka ke dalam gedung di dekat tempat Jack dan Inuarashi bertarung. Ternyata itu adalah Orochi yang telah menyaksikan seluruh pertempuran dalam bayang-bayang. Orochi berkata, Jack dikalahkan, itu tidak ada hubungannya denganku. Peh, masih hidup aja nih Orochi. Ada berapa sih ini nyawanya dari Orochi? Jangan-jangan melebihi Hakin si dukun santet. Sejauh ini nyawa yang dimiliki Orochi seharusnya masih ada 6. Jika kita mempercayai keyakinan kalau Orochi memakan buah mythical Zoan Baby Heavy model Yamata Orochi, yaitu hewan khususnya ular yang berkepala 8. Sejauh ini Orochi telah ditebas 2 kali. Yang pertama ditebas Kaido, yang kedua ditebas oleh anggota Nenretsu kabar. Dengan mudah seakan mati sia-sia. Aduh, Orochi, capek-capek mengkudeta, namun mati sia-sia. Wow, itulah bre, review manga One Piece chapter 1026. Untuk minggu depan tidak libur. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri. Sampai jumpa. Let's go. Yumebo.